Assalamualaikum saja Oke, ya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini sehat selalu. Habis ngajar ini. Ini udaranya sangat dingin. Oh iya, Cuaca. oke. Ini kira-kira daya tahan dulu juga. Oh, oke, siap. Ya. Ini Pak Cahyo, nanti saya sebelum supervisi di kelas, saya ingin tanya-tanya dulu praobservasi tentang apa yang nanti akan Oh iya, dilakukan. Kira-kira saja ya, jadi ketika waktu nanti pembelajaran di kelas, tujuan apa yang nanti saya ajarkan di kelas? Oh iya, berdasarkan data saya, jadi pertemuan hari ini itu siswa bisa menemukan unsur-unsur yang membangun karya sastra. Ya, jadi teman-teman siswa itu nanti ada sebuah karya sastra, kemudian nanti ditelaah unsurnya seperti itu. Bisa dijelaskan saja bagaimana tujuan itu bisa direalisasikan? Oh iya, tujuan itu direalisasikan nanti akan saya bentuk atau menggunakan strategi pembelajaran namanya jigsaw ya. Di dalam jigsaw itu ada pembelajaran kooperatif, jadi dibentuk kelompok. Kemudian setiap kelompok besar itu nanti dibagi lagi menjadi kelompok kecil, kemudian kelompok kecil itu diskusi seperti itu. Jadi ada model pembelajaran yang berpusat pada anak ya Pak Jaya. Ya, jadi tidak selalu guru menjadi pusat dari pendidikan. Betul. Jadi siswa itu bisa belajar dengan temannya sendiri Untuk menyelesaikan sebuah masalah. ya, betul. Terus nanti ketika waktu pembelajaran area yang dikembangkan untuk peserta didik itu apa katanya? Nah, kalau keterampilannya yaitu siswa itu bisa menggali, jadi bisa menemukan unsur-unsur pembangun karya sastra, baik itu unsur temanya, kemudian alur, tokoh, gaya bahasa, sudut pandang, amanat gitu. Jadi kemampuan-kemampuan ini yaitu sangat penting dimiliki ketika siswa itu nanti juga menulis karya sastra. Nah, untuk menumbuhkan anak itu jadi kreatif, caranya bagaimana saja? Untuk menemukan kreativitas ya mereka harus bisa menganalisis dulu, karena memang tujuan pembelajaran hari ini menganalisis, ya mereka harus bisa menganalisis dulu Sebelum menemukan, sebelum dia bisa menulis dan menemukan, ya dia harus bisa membaca dulu, kemudian menganalisis, kemudian nanti dia bisa menulis. dan langsung anak itu harus belajar dulu. Ya, betul. Terus strategi yang disiapkan saja nanti ketika waktu pembelajaran berlangsung apa ya? Nah, ini saya menerapkan metode jigsaw ya, tadi sudah sampaikan di depan. Metode ini yaitu metode kooperatif, di mana siswa berkelompok. Jadi dari kelompok besar, kemudian kita bagi lagi menjadi kelompok kecil. Kelompok kecil itu sesuaikan dengan topiknya. Misal di dalam buku ini ada beberapa soal, misal ada 5 atau 6, berarti dibagi menjadi 6 kelompok seperti itu. Terus cara untuk menerapkan strategi itu bagaimana? Bisa dijelaskan enggak? Untuk Caranya ya pertama kita tunjuk dalam satu kelas itu tunjuk 1 sampai 6 itu tunjuknya bisa fleksibel. Kemudian setiap siswa bisa dikasih label ya, ada kertas itu ditempel di dadanya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dari kelompok itu kan ada 1, 2, 3, 5, berarti nanti setiap kelompok ada kelompok yang dapat nomor 1 kumpul dengan nomor 1, kelompok nomor 2 dengan nomor 2 dan seterusnya. Terus setelah itu saya Ya. setelah membutuhkan kelompok itu anak disuruh Anak kembali lagi ke kelompok utamanya. Nah, setelah dikembali ke kelompok utama, siswa yang mendapat nomor 1 yang menyampaikan, nomor 2 menyampaikan dan seterusnya. Otomatis siswa itu belajar dari temannya. Ya. dari materi 1 sampai 6. Iya, jadi secara Paralel. Jadi mereka itu bisa memahami isi keseluruhan dari temannya tanpa harus kita mengisi nomor seterusnya seperti itu. Jadi itu ya saya nanti yang hendak saya terapkan di kelas pada waktu mengaji. Ya, betul. Nah, sekiranya nanti saya juga bisa untuk menemani saja Oh iya, untuk silakan. supervisi, Ya. bisa mengamati apakah Ya. dari tujuan, strategi maupun area yang dikembangkan itu sudah Ya, tercapai. betul. Bisa langsung nanti Pak. Ya, silahkan. Terima kasih Pak saya. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
puasin. Diskusi kita harus flashback pada materi kemarin. Dalam karya sastra, terutama cerpen, kemarin ada berapa unsur intrinsik? Ada 6. Oke, yang pertama itu tahapan alur. Unsur intrinsiknya tokoh, terus alur, Ibrahim. Tokoh itu apa, Ibrahim? Oke, seorang yang memerankan peran dalam cerita. Apa? Alur apa, Mbak? Jalannya sebuah cerita. Nah, kemudian di dalam alur kata daya tadi ada apa, sekian? Ada tahapan alur. Nah, tahapan alur dimulai dari apa kemarin? Yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat pandang, yang kelima yang keenam. Oke, hari ini nanti saya bentuk kelompok menjadi 6 kelompok besar. Ya, 6 kelompok besar itu nanti silakan tentukan siapa yang membahas atau nanti topik 1 sampai 6. Kemudian dari topik 6 itu kalian nanti akan berkumpul di kelompok-kelompoknya. Paham ya? Coba kita berhitung dari Mbak Vicky dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan berkelompok. Kelompok 1 di sini, 2 di sana, 3, 4, 5, 6. Silakan untuk lingkaran ya. Ayo silakan berpindah. 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 sampai nomor 6 ya. Sudah ditentukan? Ayo. Ya, di halaman 121. Ya. Coba baca. Kalau kelompoknya 5 siapa? Menentukan tema sama menentukan besar. Oke, nomor 5 ada 2. Nah, siapa yang jawab nomor 1? Ada? Nomor 4. Arfi Ahmad. Selama 15 menit ke depan, ya, silakan teman-teman berdiskusi sesuai soalnya. Jika nomor 1 tentang identifikasi toko, silakan nanti teman-teman menjawab toko apa saja yang muncul. Nomor 2, tentukanlah latar cerita, bisa latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Silakan ditentukan berdasarkan diskusi kelompok. Nomor 3 siapa? Bisa untuk diskusi. Silakan teman-teman berpindah ke Kasihlah tokoh-tokoh cerpen dari cerita tersebut. Watak tokoh yang saya ambil di cerita ini adalah Husaini. Husaini memiliki watak yaitu antagonis karena pada awalnya. Oke, yang kedua, kisah Husaini sembari memandang surau kecil tempatnya belajar mengaji di masa lampau dan mengembalikan ke masa sekarang. Ini untuk menepati nadanya.
untuk merawat tempat kita. Oke ya. Oke ya. Jadi pesan hari ini ya bahwa kita bisa menemukan unsur pembangun sebuah cerpen melalui contoh cerpen ya. Dari contoh. Selamat siang. Yes, Kak ya Cahyo. Ustaz Erwan. Ketemu lagi. Oh, iya, di tempat yang sama, tetapi lagi yang berbeda. Iya. Tadi saya sangat apresiasi Oh, iya, terima kalau kasih. saya mendampingi Ustaz Cahyo untuk mensupervisi Ustaz Cahyo terkait kegiatan belajar. Iya, mengajar. iya. Itu saya sangat merinding Ustaz Cahyo, bagaimana Ustaz Cahyo itu memberikan model pembelajaran sehingga anak-anak itu bisa antusias. Iya. Antusias dengan pembelajaran Ustaz Cahyo. Dan ini nanti saya juga akan bertanya sesuai dengan sebelum tadi masuk. Iya. Nah, jadi pada waktu pembelajaran itu saya ingin bertanya, ada nggak kira-kira tantangan atau hambatan pada waktu proses pembelajaran untuk menerapkan strategi dan metode yang Iya. dilakukan? Oke ya, untuk tantangannya sendiri ya ada. Salah satunya adalah dari beberapa kelompok memang belum bisa kondusif karena memang karakteristik siswa di dalam kelas kan berbeda. Jadi ketika disatukan dalam kelompok, ada beberapa kelompok yang memang ada siswa yang vokal, kemudian ada yang siswa yang betul terampil. Tetapi secara garis besar, walaupun mereka itu vokal, mereka tetap antusias bisa mengikuti dan bisa menjawab apa yang diperintahkan di dalam soal tersebut. Seperti itu. Ya kira-kira di dalam penerapan strategi atau metode pembelajaran tadi ada nggak hambatan yang mana bisa menghambat menerapkan metode dan strategi? Oke, hambatannya itu adalah terkadang penguasaan kosakata siswa itu belum maksimal sehingga ada beberapa yang tanya ini maksudnya apa, sehingga saya harus menyampaikan di dalam kelompok gitu. Nah, seharusnya kan kalau memang dia sudah dalam satu kelompok harusnya diskusi sama kelompoknya, tetapi di sana saya menemukan bahwa ada satu kelompok yang tanya karena memang ketidakpahaman dalam satu kelompok. Nah, itu bentuk literasinya. ya literasinya itu. Nah, harusnya masalah itu harus tuntas di kelompok kecil karena memang dia sudah bentuk kelompok dan mereka harus menuntaskan masalah yang ada. Gitu. Jadi permasalahan itu harusnya bisa dipahami terlebih dahulu oleh Betul, karena memang sudah dikelompokkan. Itulah fungsi dari pembelajaran siswa, yaitu memang dari kelompok besar ke kelompok kecil itu memang harus menuntaskan masalahnya. Kemudian ketika masalah itu tuntas baru dikirim ke kelompok besar dan diulas secara utuh di sana. Jadi dengan metode itu secara tidak langsung semua materi tersampaikan dari kelompok satu dan kelompok selanjutnya. Jadi materi tersampaikan dengan strategi model jigsaw. Nah, ini mempermudah hal yang luas ya. Materi yang seharusnya dibaca secara banyak ini dipersingkat kemudian dipelajari oleh tim-timnya sehingga kita bisa menerima materi dengan banyak tanpa harus banyak waktu seperti itu. Terus rencana selanjutnya, Nah, rencana selanjutnya adalah satu, karena tadi berkaitan literasi, bisa jadi sebelum menerapkan materi selanjutnya nanti saya juga akan membekali siswa yaitu bahwa menyampaikan materi pemahaman kosakata yang memang sebelumnya tidak diketahui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisir waktu dengan tepat karena biar tidak ada dari tim itu bisa bertanya otomatis. Kalau ada durasi waktu bisa jadi nanti timnya bekerja dengan tepat dan kerja dengan maksimal. Jadi durasi waktu Ya, diperpanjang, durasi bisa waktu dimaksimalkan. Kemudian sebelumnya bisa menyampaikan materi atau pemahamannya sebelum dibentuk kelompok. Jadi bisa jadi nanti guru termasuk saya menyampaikan bahwa oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini sebelum mereka terjun di kelompok. Jadi tentunya ada pendampingan. Betul, ada pendampingan. Iya.
untuk proses pembelajaran dari tahapan, dari hambatan dan dari rencana tindak lanjut, mungkin apa yang bisa diambil hikmah atau pelajaran dari kegiatan coaching ini saja ya? Yang bisa diambil adalah bahwa memang seorang guru itu tidak sempurna, maksudnya tidak selamanya sempurna. Oleh karena itu kita butuh masukan dan bimbingan ya dari rekan sejawat. Bisa jadi ada part atau bagian yang kurang di saat kita mengajar. Ini jadi penting untuk meningkatkan kapabilitas kita sebagai guru sehingga mutu dari pembelajaran termasuk dari anak didik kita itu meningkat. Jadi ada saling Saling melengkapi, kemudian ya saling melengkapi dan saling mengingatkan, itu penting sekali di dalam proses pembelajaran. Karena memang pembelajaran itu fleksibel, waktunya juga tidak monoton, harus terpusat gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru itu mempunyai hal yang positif yang bisa disampaikan, bisa dikembangkan sama guru-guru yang lain. Itu saya ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang bisa menjadi pelajarannya ini bisa bermanfaat saya. Karena ketika saya mengajar sudah tentu nanti kita akan menghadapi masalah-masalah dan dari pertemuan ini siapa tahu hasil dari kolaborasi saya sama ini bisa saya terapkan di kelas saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.